Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu juga selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji satu kitab yang disebut dengan Kitabut Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Yang mana Kitabut Tauhid ini adalah kitab yang sangat ringkas, kitab yang kecil, tetapi membahas secara detail khususnya pada Tauhidul Uluhiyah. Yang mana kata para ulama, sebelum adanya Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, belum ada kitab yang membahas secara mendetail dan fokus pada Kitabu At-Tauhid, yakni Tauhidul Uluhiyah. Yang mana para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ahmad, seperti Imam Asy-Syafi'i, begitu juga Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam lainnya yang sezaman dengan mereka, itu bukannya tidak mengerti akan Tauhid Uluhiyah, tetapi mereka tidak menulis di dalam kitab-kitab mereka fokus dan detail tentang membahas kitab At-Tauhid, yakni Tauhidul Uluhiyah, karena di masa mereka yang sedang tersebar di masa mereka adalah orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan di bab asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mengetahui di zamannya para ulama-ulama terdahulu, seperti di zamannya Imam Ahmad, banyak sekali kelompok-kelompok yang muncul, kelompok dolalah yang mereka tersesat di dalam asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwasannya Allah itu tidaklah di atas dan tidaklah di bawah. Allah itu tidak di mana-mana. Dan itu munculnya di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga kita tahu adanya muncul kelompok yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu bukanlah kalamullah, tetapi Al-Quran itu makhluk, karena mereka mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-kalam, yaitu Allah berbicara, sehingga mereka mengingkari bahwasannya Al-Quran itu bukanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di zamannya para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ahmad, Imam Malik, begitu juga Abu Hanifah, begitu juga Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka menulis di dalam kitab-kitab mereka, di dalam tulisan-tulisan mereka tentang tauhid, tetapi mereka lebih fokus dan lebih mendetail membahas tentang tauhid, asma dan sifat, karena di masa mereka banyaknya muncul orang-orang yang tersesat dan salah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa di masa dahulu para ulama tidak fokus di dalam membahas secara mendetail tentang Tauhid Uluhiyah, karena mereka mengkaji dan menyampaikan dan berdakwah sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada masa tersebut, yaitu orang-orang banyak tersesat dan salah memahami
tentang asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya mereka tidak memahami tentang tauhid uluhiyah, yaitu para ulama terdahulu. Bukan berarti mereka tidak memahami bahwasannya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala haruslah dari 3 hal, yaitu uluhiyatuhu wa rububiyatuh dan asma wa sifatuhu. Ya, jadi itu jawaban bagi mereka yang mengatakan bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi itu datang dengan dakwah yang baru. Karena banyak sekali orang-orang awam yang tidak mengerti. Mereka mengatakan bahwasannya ini adalah Wahabi yang datang dengan dakwah yang baru, yang tidak ada disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu. Itu adalah tuduhan, itu adalah fitnah yang tidak benar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mendatangkan ya, tauhid sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama-ulama terdahulu. Tapi kenapa di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi barulah di situ muncul ya pembahasan secara mendetail tentang tauhidul uluhiyah? Karena memang di masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi banyaknya muncul para dukun-dukun, begitu juga orang-orang yang meminta kepada kuburan-kuburan wali yang sudah mati, yang mengkeramatkan sebagian daripada berhala-berhala, meyakini akan hal sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangatlah banyak munculnya di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mana kita ketahui bahwasannya kesyirikan tentang uluhiyatullah ini ya terjadi dan banyak tersebar dan banyak muncul, yaitu setelah abad ke-7, sekitar tahun 800 atau 900 Masehi. Sedangkan di zamannya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga Imam Syafi'i, itu tidaklah terlalu banyak muncul para dukun-dukun, begitu juga orang-orang yang meminta kepada kuburan-kuburan wali yang sudah mati, mengkeramatkan sebagian tempat-tempat, itu tidaklah terlalu banyak muncul di zaman mereka para ulama-ulama terdahulu. Ya, sehingga mereka tidak mendetail dan tidak fokus kepada perihal tauhid uluhiyah, karena memang pada saat itu yang dibutuhkan ya, dan dakwah itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat adalah pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Oleh karena itu, kita perhatikan di dalam kitab Sahih Bukhari, di situ ada disebutkan kitabut tauhid, tetapi lebih fokus kepada pembahasan tentang tauhid asma wa sifat, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah itu harus dari 3 hal. Pertama adalah dari uluhiyatullah, yaitu kemudian daripada rububiyatullah, dan juga asma wa sifatullah. Dan kita akan jelaskan insya Allah pada pertemuan kali ini apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi itu dilahirkan berketepatan di tahun Masehinya adalah 1703 Masehi. Dan wafat pada tahun 1791 Masehi. Itu tahun Masehinya. Kalau tahun Hijriyahnya, yaitu berketepatan pada tahun 1115 Hijriyah. Ini kalau Hijriyahnya. Tadi di awal kita sampaikan adalah tahun Masehinya. Sedangkan Hijriyahnya 1115 Hijriyah dan wafatnya pada tahun 1209 Hijriyah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dengan rahmat yang wasi'ah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi adalah orang yang pertama sekali yang menulis secara fokus dan mendetail membahas tentang tauhid uluhiyah, tetapi beliau tidaklah mengada-ngada. Beliau bukanlah orang yang membawa dakwah yang baru, tidak. Ya, beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang sering disebutkan oleh orang-orang awam yaitu dengan perkataan Wahabi, ini bukanlah ulama yang mendatangkan dakwah yang baru, tetapi beliau mendatangkan dakwah sesuai dengan apa yang telah didakwahi oleh para ulama-ulama terdahulu. Ya, contohnya seperti Imam Ahmad bin Ali Al-Mikhrizi. Ini adalah salah satu daripada ulama besarnya madhab Asy-Syafi'i. Sengaja kita bawa ya Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Mikhrizi ini agar orang-orang yang mengatakan bahwasannya dia adalah bermazhab Syafi'iyah,
mengetahui bahwasannya pembagian tauhid itu menjadi 3 bagian itu bukanlah perkara hal yang baru. Itu bukan yang diada-adakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, tetapi juga sudah disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu, terutama ya ulama dari madhab Asy-Syafi'iyah seperti Imam Ahmad bin Ali Al-Mikhrizi ini, ya ulama masyhur ma'ruf yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1364 Masehi dan wafat pada tahun 1442 Masehi. Tidak sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Tapi perhatikan, dakwah mereka sama. Semua mengatakan bahwasannya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah harus yang pertama dari sisi rububiyatullah, begitu juga uluhiyatullah, begitu juga asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa kita temukan, bisa kita baca di dalam tulisan karya kitab beliau, yaitu Al-Imam Al-Mikhrizi yang disebut dengan Jaridul Tauhidul Mufid. Begitu juga ulama besar dari negeri Yaman yang dikenal dengan Imam As-San'ani atau bernama Muhammad bin Ismail As-San'ani yang dilahirkan pada tahun 1059 Hijriyah dan wafat pada tahun 1182 Hijriyah. Ini sempat sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, tetapi mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa karena satu tinggal di negeri Yaman dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tinggal di Arab Saudi, ya di negeri Najd. Maka mereka tidak bertemu dan pada saat itu memang tidak ada juga WhatsApp, tidak ada ya media-media sosial seperti di zaman sekarang ini. Tetapi perhatikan ya, dakwah mereka pun sama. Semua menyampaikan tentang tauhid, hal yang sama. Mereka mengatakan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala haruslah dari sisi rububiyatullah, begitu juga uluhiyatullah, begitu juga asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa kita baca, bisa kita lihat dan kita jumpai di dalam tulisan karya kitab beliau, yaitu Imam As-San'ani yang disebut dengan Tathhirul I'tiqad an Adranil Ittihad. Ya, ini adalah ulama dari negeri Yaman, ulama masyhur yang juga dikenal dengan Sahibus Subulus Salam yang memiliki tulisan karya kitab Subulus Salam tentang syarah Bulughul Maram. Sengaja kita bawa Imam As-San'ani ini, ya biografi beliau, agar mengetahui orang-orang yang kebanyakan mereka menghalalkan meminta kepada kuburan wali-wali yang sudah mati, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu kebanyakan mereka yang menisbatkan dirinya dari negeri Yaman. Perhatikan, salah satu daripada ulama besar Yaman adalah Imam As-San'ani, itu menyebutkan bahwasannya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya menganggap bahwasannya Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan, tetapi juga harus kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segi uluhiyah, yaitu perbuatan kita, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan-perbuatan kita yang hanya harus diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diberikan kepada yang lain, yang itu disebut dengan ibadah, seperti doa, sembelihan, kemudian roja, khauf, dan tawakal, itu hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perihal tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ini bukanlah dakwah yang baru yang seperti disebutkan oleh kebanyakan orang-orang yang membenci para ulama, yang mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang sesat, yang membawa dakwah yang baru, yang tidak pernah dikenal oleh para ulama-ulama terdahulu. Ini adalah tuduhan fitnah yang keji, yang tidak benar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi itu mendatangkan dakwah sesuai dengan dakwah apa yang didakwahkan oleh para ulama-ulama terdahulu, yang mereka juga menyebutkan bahwasannya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala itu harus dari rububiyahnya Allah, begitu juga uluhiyatuhu, begitu juga asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkata Imam Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, Kitabut Tauhid, yaitu kitab Tauhid. Tauhid ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah istilah yang baru, yang mana Tauhid ini adalah masdar yang diambil daripada wahada yuwahidu tauhidan. Jadi kata Tauhid bukan kata yang baru, bukan kata yang diada-adakan. Itu adalah kata yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dalilnya? Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasannya Allah itu ahad, esa.
Itulah makna daripada tauhid, yaitu mengesahkan siapa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kita sampaikan, tauhid itu dasar katanya wahada yuwahidu tauhidan. Kemudian juga dalilnya dari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidallah." Maka hendaklah yang pertama sekali wahai Mu'ad, kata Rasulullah SAW, pertama sekali yang kau dakwahkan kepada mereka yaitu orang-orang Yaman, yang mana kata Rasulullah SAW mereka adalah ahlul kitab. Yang pertama sekali kau dakwahkan mereka adalah an yuwahhidallah, agar mereka mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata tauhid ini bukan kata yang baru, ya. Kata tauhid ini adalah kata yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasannya para ulama membagi tauhid itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, kemudian yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah, apa itu yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, maka perlu kita ketahui dan perlu kita tegaskan bahwasannya pembagian tauhid ini menjadi 3 adalah pembagian dari para ulama yang tujuannya adalah untuk mendekatkan pemahaman kita agar kita mudah paham. Jadi pembagian ini hanyalah sekedar metode dalam rangka agar kita mengetahui apa yang diinginkan dari mentauhidkan Allah, agar kita mudah paham. Jadi memang kalau ditanya, di mana dalilnya dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasannya tauhid itu menjadi 3, memang tidak ada perkataan langsung dari Allah. Begitu juga dari Nabi Muhammad SAW, itu memang tidak ditemukan. Ya, tetapi ketahuilah, pembagian ini bukanlah perihal yang diada-adakan, seperti mana yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasannya ini adalah perkara bid'ah. Tidak, apalagi disangkut pautkan dengan mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 itu tasyabuh, seperti menyerupai agama Nasara yang membagi Tuhan itu menjadi 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, yang disebut dengan Trinitas. Ini juga tidak ada sangkut pautnya. Ini cuma metode pembelajaran. Dan banyak sekali contoh-contoh metode-metode pelajaran dari para ulama yang memang tidak ada dalilnya langsung yang menyebutkan secara lafziyah atau secara lafaz bahwasannya ini terbagi menjadi 3, terbagi menjadi 4. Memang tidak ada. Tetapi itu metode yang disimpulkan oleh para ulama dari hasil ya penelitian mereka dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ya, kita perhatikan rukun Islam. Rukun Islam dibagi menjadi 5. Rukun iman dibagi menjadi 6. Begitu juga ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihatmu. Ini pembagian-pembagian seperti ini tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari mana para ulama mensimpulkan pembagian itu? Yaitu dari ketika mereka melihat hadisul Jibril. Bahwasannya ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan 5 hal. Dari situlah para ulama mensimpulkan bahwasannya rukun Islam itu ada 5. Ya, untuk apa? Untuk dalam rangka pembelajaran bagi kita, biar kita mudah untuk memahami. Begitu juga banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, seperti kita ketahui bahwasannya di dalam fikih ada 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang mana kita apabila mencari di dalam hadis-hadis Nabi, tidak ada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, ini haram. Nggak ada. Ya, tetapi para ulama menyimpulkan bahwasannya hukum di dalam fikih itu ada 5. Dari mana? Dari hasil penelitian mereka di dalam hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat Al-Quran. Mereka menyimpulkan bahwasannya hukum fikih ada 5 untuk memudahkan kita dalam memahami dan mempelajari. Begitu juga kita tahu bahwasannya di dalam ilmu bahasa Arab disebutkan bahwasannya bahasa Arab itu
dibagi menjadi tiga, ada namanya ismun, ada namanya fi'lun, ada namanya harfun. Dari mana pembagian itu? Tidak ada dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pembagian itu. Begitu juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu adalah pembagian dari para ulama, kesimpulan dari hasil penelitian mereka ya di dalam bahasa Arab untuk memudahkan kita agar kita mudah paham bahwasannya bahasa Arab itu terdiri dari tiga hal, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Begitu juga sama halnya seperti tauhid. Tauhid itu dibagi menjadi tiga pembagian agar kita mudah untuk memahami, agar kita mengerti apa konsekuensi dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya mentauhidkan Allah itu tidak cukup hanya mengatakan bahwasannya Allah sang pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, itu nggak cukup. Tetapi juga kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan yang hanya diberikan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 106. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah di antara mereka atau kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka tetap menjadi orang-orang yang musyrik. Nah, perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Mereka beriman kepada Allah, tapi banyak di antara mereka yang tetap menjadi orang-orang yang musyrik. Artinya, orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah itu belum tentu betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara mereka yang masih disebut dengan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Di sini menunjukkan bahwasannya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup dengan hanya mengatakan la ilaha illallah. Tidak cukup hanya meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki dan mematikan. Nggak cukup. Ya betul, dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tapi dari segi rububiyatullah. Sedangkan mentauhidkan Allah konsekuensinya harus dari uluhiyah, begitu juga dari asma wa sifat, begitu juga rububiyah. Harus tentang tiga hal baru disebutkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah maksud para ulama membagi tauhid itu menjadi tiga agar kita betul-betul paham kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari hal apa saja. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang tidak mau membagi tauhid menjadi tiga, maka tidak masalah. Ya, tidak mengapa. Saya nggak mau membagi tauhid itu menjadi tiga. Ya sudah, yang penting engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari tiga hal yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu dari segi keyakinan akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga keyakinan membenarkan segala kabar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai akan nama dan sifat tersebut. Tidak ada yang sama dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Begitu juga engkau harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi perbuatanmu, yaitu ibadahmu yang kau lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembelih, seperti berdoa, seperti roja, khauf, tawakal, ya, itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita perhatikan para ulama, salah satunya seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu membagi tauhid menjadi dua, bukan tiga. Ya, yang penting apapun ya pembagiannya terserah, mau dibagi dua kek, mau dibagi tiga kek, yang penting kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang tiga hal itu. Perbuatan kita yaitu ibadah, begitu juga perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya Allah yang memilikinya, seperti pencipta, ya, pelindung, pengontrol, pengatur, yang memiliki segalanya, yang menghidupkan setelah menghancurkan, itu hanya perbuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tentang kabar-kabar, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting itu yang harus kita kerjakan. Ya, berapapun pembagiannya terserah. Mau pembagiannya 3 bagian atau 2 bagian, seperti Ibnu Qayyim itu membagi 2. Tauhid itu terbagi menjadi 2, yaitu tauhid disebut dengan al-ilmu wal ma'rifah, dan tauhid yang kedua disebut dengan tauhid al-amal wa talab. Yang mana ini maksudnya sama aja, cuman penamaan doang yang beda. Ya, kalau tauhid ilmu wal ma'rifah yaitu tauhid yang berkaitan dengan keyakinan tentang ilmu, tentang pengetahuan. Apa itu? Ya sama, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat yang berkaitan dengan keyakinan kita akan af'alullah, akan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya asma wa sifat dan begitu juga rububiyatullah. Dan yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala,
tauhid al-amal dan talab, yaitu permintaan, perbuatan dan talab. Dan ini yang dimaksud adalah tauhid af'alul ibad yang berkaitan dengan perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ya ibadah kita, yang mana ibadah itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda minal af'ali wal minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apa itu ibadah? Ibadah itu ya semua ungkapan, baik itu perbuatan tubuh ataupun ucapan, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, yang di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah sukai, yang Allah ridai, maka apabila kita kerjakan dan hanya kita berikan murni untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya adalah ibadah, dan itu adalah tauhid uluhiyah yang harus kita esakan, yang hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud daripada tauhidul rububiyah, tauhid al-uluhiyah, begitu juga tauhid asma wa sifat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian ulama lagi ada yang membagi tauhid itu menjadi 4. Ya, selain daripada rububiyah, uluhiyah, begitu juga asma wa sifat, mereka menambahkan lagi dengan tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah ini maksudnya adalah tauhid yang mana kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tidak ada hukum kecuali adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebenarnya tauhid hakimiyah ini bisa dikategorikan juga ke dalam tauhid rububiyah, begitu juga bisa dikategorikan tauhid uluhiyah. Ya, kalau kita katakan tauhid hakimiyah itu tauhid rububiyah, ya maksudnya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang berhak menghukum segala makhluk-makhluknya. Ini adalah kaitannya dengan perbuatan Allah. Kita mengesahkan bahwasannya perbuatan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang hukum. Bisa juga dikategorikan tauhid hakimiyah ini ke dalam tauhid uluhiyah, artinya itu perbuatan kita. Kita hanya boleh mengambil hukum, yaitu hukum yang Allah Subhanahu wa taala hukumkan kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Ini adalah perbuatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita esahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita tidaklah berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa dikatakan tauhidul uluhiyah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembagian tauhid yang keempat, yaitu tentang tauhid hakimiyah, wallahu a'lam bissawab, maka kata para ulama ini tidaklah diperlukan. Ya, cukup kita mengatakan tauhid itu rububiyah, uluhiyah, begitu juga asma wa sifat. Karena hakimiyah bisa dikategorikan masuk ke dalam rububiyah, bisa juga dikategorikan masuk ke dalam tauhidul uluhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang kita kuatkan, yang kita rojihkan bahwasannya pembagian tauhid menjadi 4, yang keempat adalah tauhid hakimiyah, ini tidak diperlukan. Dan hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan bahas di bab khusus ya tentang berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, itu akan ada pembahasannya nanti di dalam kitab tauhid, pembahasan yang khusus. Tetapi ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sampaikan pada pertemuan kali ini bahwasannya sebagian ulama mengatakan tauhid itu ada 4, dan yang keempat itu adalah tauhid hakimiyah. Sebagian mereka itu menjadikan tauhid itu sebagai tauhid hakimiyah, wallahu a'lam bisawab, yang mana mereka ujung-ujungnya ingin mengkafirkan pemerintah muslimin. Dan ini adalah ya akidah yang batil. Ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Karena ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdalil dengan firman Allah. Kata mereka, orang-orang yang ujung-ujungnya adalah menghalalkan darah kaum muslimin, ya khususnya mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, itu mereka mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Ya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang kafir. Maka ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala itu semua sepakat ulama ya tafsir membawa tafsirannya Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan maksud daripada kafir bukan kafir yang keluar daripada millah, keluar daripada agama Islam, tetapi adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur asghar, kufur yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dengan syarat dia masih meyakini bahwasannya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik. Jadi ada sebagian orang-orang yang mereka berhukum
dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, tapi bukannya meyakini bahwasannya hukum selain Allah itu adalah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, tidak. Tetapi mungkin karena mereka terpaksa, karena tidak punya kekuatan, ya, mereka berhukum dengan hukum tersebut. Kalau mereka tidak meyakini bahwasannya hukum itu adalah hukum yang terbaik, yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah termasuk orang-orang yang kafir, walaupun dosanya sangat besar apabila kita mensengaja berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga di lain sisi bisa jadi orang yang berhukum, disebutkan oleh para ulama tafsir, yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mendapatkan pahala, bukan mendapatkan dosa. Contohnya, ya, disebutkan oleh para ulama tafsir, ada orang yang memiliki kekuasaan, ya, dia adalah orang yang diamanahkan kepadanya jabatan di dalam kepemerintahan, dan dia telah berusaha sekuat tenaga untuk merubah hukum itu menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mampu, ya, karena memang hukum itu telah ada sebelum dia menjabat sebagai pejabat. Tetapi dia berusaha untuk menjadikan hukum itu lebih mendekati kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak menjadikan hukum itu murni menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berusaha. Ya, contohnya seperti hukum meminum khamar. Daripada hukuman itu dijadikan legal, yaitu dijadikan dihalalkan, dibolehkan meminum minuman keras, yaitu minuman yang memabukkan, dia berusaha dan berusaha sehingga minuman khamar itu tidaklah dihalalkan. Tetapi orang yang meminumnya akan diberikan hukuman, walaupun hukumannya bukan hukuman sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, contohnya di penjara, ya. Karena hukum meminum khamar itu sebenarnya dalam syariat adalah dicambuk, bukan di penjara. Nah, tapi dia berusaha daripada minuman khamar itu dihalalkan, dilegalkan, dan itu lebih buruk karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka dia berusaha sehingga tetap tidak dilegalkan, tetap tidak dihalalkan, tetapi diberikan hukuman walaupun hukumannya, ya, sanksinya tidak sesuai dengan apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut yang telah berusaha tadi itu mendapatkan pahala, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu menjadi orang kafir. Bahkan kita sudah sampaikan, kalau dia tidak meyakini hukum selain Allah adalah hukum yang terbaik, lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, dia tidak kafir. Tetapi kalau dia dengan sengaja melakukan itu, ya, tanpa meyakini tentang kehalalannya, dia tetap meyakini hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik, dia tidaklah kafir tapi telah melakukan dosa yang sangat besar. Bahkan juga di lain sisi sudah kita sampaikan di awal tadi, bisa jadi orang yang berhukum kepada hukum selain Allah itu bahkan mendapatkan pahala sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pembahasan muqaddimah Kitabut Tauhid ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang tauhid yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dengan rahmatan wasi'ah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.